Hai para penduduk bumi, di kesempatan kali ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku Fauzan Alfikri. Aku tinggal di Purwakarta, salah satu kota yang paling istimewa yang ada di wilayah Jawa Barat. Latar belakangku adalah sebagai seorang praktisi pengobatan tradisional, dan aku sudah melakukan aktivitas pengobatan ini dari 2017. Maka dari itu, di sini kita akan sedikit banyak membahas tentang dunia pengobatan melalui sudut pandang tradisional. Dan tujuanku membuat channel YouTube ini diantaranya untuk melihat sejauh mana tingkat konsistensiku dalam menjalankan suatu proyek. Di antaranya, ada suatu proyek yang luar biasa akan aku jalankan di akhir tahun ini untuk menyongsong awal tahun yang lebih baik. Proyek apa yang sedang aku garap ini? Yaitu Break the Limit. Apa itu Break the Limit? Apa itu melawan atau menghancurkan batasan? Nah, aku akan ulas di sini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum follow atau subscribe, silakan untuk follow dan subscribe channel ini. Dan semoga channel ini dapat menginspirasi juga mengedukasi kalian semua. Limiter atau batasan pada tubuh manusia mengacu pada kemampuan alami tubuh untuk mengontrol batas maksimum kinerja fisik, mental, dan mencegah kerusakan pada tubuh manusia. Ada 3 batasan yang perlu kamu tahu sebelum kamu rusak. Yang pertama, batasan fisik. Tubuh manusia memiliki batasan tertentu dalam menjalankan aktivitas fisik demi mencegah kerusakan yang lebih fatal. Seperti contoh, kekuatan otot. Manusia memiliki batasan dalam mengangkat beban tertentu. Mengapa demikian? Dikarenakan otot kita ini memiliki batasan dalam mengangkat beban. Karena apabila beban itu ditambah, maka batasan itu akan rusak. Dan tubuh memiliki mekanisme untuk dapat mencegah kerusakan tersebut untuk meminimalisir resiko cedera yang lebih parah. Nomor 2, stamina. Tubuh memiliki batasan yang intens di dalam mempertahankan aktivitas fisik. Dikarenakan stamina pada tubuh kita ini juga memiliki batasan. Apabila batasan itu dilanggar, maka siap-siap akan konsekuensinya. Dan yang terakhir dari poin batasan fisik ini, yaitu pemulihan atau recovery. Manusia memiliki batasan tertentu di dalam melakukan pemulihan. Ini menunjukkan bahwa perlu waktu yang tidak sebentar untuk melakukan pemulihan pasca kerusakan yang terjadi pada tubuh manusia. Dan ini adalah ketetapan atau fitrah dari tubuh manusia. Kemudian apa korelasinya dengan proyek yang akan aku laksanakan ini? Yaitu aku akan membuat challenge yang bisa dikatakan mungkin cukup ekstrim. Dikarenakan semua batasan tadi akan step by step aku lampaui. Bahkan mungkin aku rusak. Dan ya semoga semua ini berjalan lancar. Dikarenakan dalam proses ini bisa dikatakan cukup menyakitkan. Mengapa demikian? Karena aku terinspirasi banget dengan konsep Break the Limit-nya Saitama dalam anime One Punch Man. Di situ seorang yang mungkin tidak diberkahi oleh gifted ya, atau bakat superhuman seperti para hero yang ada di sana. Hanya warga sipil biasa gitu. Kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin biasa juga dilakukan oleh manusia pada umumnya, tetapi di balik itu semua ada batasan yang dihancurkan. Apa yang bisa kita petik dari program latihannya Saitama? Yaitu dengan melakukan aktivitas fisik, olahraga fisik seperti push up, kemudian sit up gitu kan, squat, kemudian lari, yang mana itu semua pasti bisa dilakukan oleh para superhero yang ada di dalam serial anime tersebut. Bahkan tingkat latihannya pun jauh lebih ringan daripada latihan fisik yang dilakukan oleh superhero yang ada di sana gitu ya. Tetapi kenapa Saitama bisa memiliki kekuatan yang sangat besar? Ada apa di balik itu? Misteri apa yang ada di balik itu? Apakah hanya sekedar konsistensi saja?
Atau mungkin ada misteri-misteri lain di balik perjalanannya. Nah, itu yang mungkin akan coba aku lakukan di dalam challenge Break the Limit ini. Maka dari itu, aku meminta pada kawan-kawan semua yang menyaksikan video ini sampai akhir untuk memberikan tanggapannya. Kiranya teman-teman semua memiliki sudut pandang lain nggak perihal batasan yang coba aku langgar ini. Atau mungkin teman-teman memiliki masukan bagaimana cara melanggar batasan terbaik untuk mencapai kekuatan fisik yang sesungguhnya. Nah, di sini aku akan mencoba dengan melakukan 100 kali push up, kemudian 100 kali crunch, ya, untuk melatih otot perut, dan terakhir 100 kali squat. Nah, latihan tersebut akan aku lakukan selama 100 hari, dan aku ingin melihat perkembangan apa yang sudah aku tempuh atau aku dapatkan dari 100 kali break the limit ini. Apakah tiba-tiba rambutku akan menjadi botak dan tiba-tiba aku mendapatkan kekuatan super? Itu kejauhan. Tetapi tujuan utamaku tidak lain dan tidak bukan untuk melatih konsistensi. Itu yang paling utama. Karena musuh nomor 1 umat manusia adalah rasa malas. Ya. Jadi, apakah dengan challenge ini dapat meningkatkan skill konsistensiku atau tidak? Nah, itu yang sebenarnya sedang aku cari jawabannya. Kemudian juga di sini aku ingin lebih mengeksplor diriku di media sosial. Oke. Dikarenakan mungkin ini bakal menjadi mood booster tambahan. Ketika memang 2 tahun terakhir aku sudah melakukan program pola hidup sehat. Kemudian sudah melakukan juga aktivitas olahraga, tetapi sempat terhalang ya oleh tadi tingkat konsistensi yang menurun dan kemudian motivasi yang kurang. Ya, semoga dengan adanya konten ini dapat menginspirasi khususnya untuk diriku sendiri, umumnya untuk teman-teman semua yang ada di sana. Terakhir mungkin lebih ke dokumentasi ya, karena di video perdana ini aku ingin lihat mungkin 5-10 tahun ke depan bagaimana aku memulai gitu, dan bagaimana nanti ketika aku sudah berada di puncak. Itu akan menjadi suatu nostalgia dan mungkin menjadi suatu momentum yang tidak akan terlupakan. Nah, maka dari itu aku meminta kepada teman-teman semua, kepada para penghuni bumi semua yang ada di sana, untuk terus pantau dan juga untuk terus memberikan support terutama ya, dan doa agar challenge ini dapat berhasil. Dan challenge ini akan aku mulai malam ini. Baik para penduduk bumi, mari kita lanjutkan challenge kita Break the Limit. Dengan sesi pertama, kita akan melakukan 100 kali push up. Dan push up yang akan aku lakukan yaitu push up menggunakan kepalan, ya, bukan push up biasa, tetapi push up dengan kepalan. Pertanyaannya, kenapa kita nggak melakukan push up seperti pada umumnya? Nah, di sini hal yang menarik. Sesuai dengan tema challenge, yaitu untuk melanggar atau merusak batasan yang ada, maka kita akan menggunakan versi push up paling berat, ya, menggunakan kepalan. Dan kepalan yang kita fokuskan itu ada di sini, ya, di 2 jari telunjuk dan tengah. Jadi kita tidak menggunakan full keempat jari kita sebagai tumpuan, tapi menggunakan kedua jari ini sebagai tumpuannya. Alhasil ya seperti inilah trial-trial yang telah saya lakukan. Dan push up kepal menggunakan mata pukul ini dapat mengurangi atau dapat meminimalisir resiko cedera ya, terutama di area sini ya, tangan di jari manis dan kelingking ini syarat dengan syaraf yang langsung ke mata. Jadi kita minimalisir hal-hal yang memang berdampak cukup ekstrim ya. Di antaranya ini bisa mengganggu penglihatan. Kemudian kenapa kok kita workoutnya di malam hari gitu, nggak di pagi ataupun siang ataupun sore ya? Dikarenakan waktu ruangku itu ada di malam hari, jadi akan aku manfaatkan waktu malam untuk memulai challenge ini. Di sini aku akan coba di 20 repetisi dikalikan 5 dalam satu set ya. Kurang lebih seperti itu. Karena ini juga tahap awal bagiku ya, semoga tembus ya 20 repetisi dikali 5 dalam satu set.
itu targetnya seperti itu. Semoga bisa, semoga siap. Oke. Ya. Kita mulai sekarang.
Oke, oke, oke. Oke. Aku udah gak bisa nafas di hari pertama ini. Benar-benar luar biasa, guys. Luar biasa. Ini kali pertama buatku untuk merasakan sensasi break the limit yang benar-benar di luar prediksiku sejauh ini, bahwa akan sangat semenyakitkan ini, semelelahkan ini, tapi aku enjoy. Stop it. Get some help. Dan ini suatu pencapaian yang luar biasa. Semoga goals di hari pertama ini menjadi motivasi untuk goals-goals di hari berikutnya. Keep healthy, salam sehat, see ya.